Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok di mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Wilky Rizkyanfi, SPD MPD. Kami dari kelompok 10 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Inilah video presentasi dari kami. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang penerapan etika bahasa Indonesia dalam komunikasi bisnis di lingkungan perkantoran. Sebelum masuk pada pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Anya Kalisa Hadel dengan NIM 2312255. Yang kedua ada Dwi Nur Arfeni Lestari dengan NIM 2312199. Lalu yang ketiga ada Muhammad Aji Satrio dengan NIM 2312237. Dan yang keempat, Siva Nofriliani dengan NIM 2312342. Penerapan etika Indonesia dalam komunikasi bisnis di kantor meningkatkan efektivitas dan profesionalisme serta menciptakan lingkungan kerja harmonis dan produktif. Etika tersebut mencakup integritas, disiplin diri, tanggung jawab sosial, identitas, persaingan sehat, dan pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka, mengeksplorasi pentingnya etika Indonesia dalam menciptakan lingkungan kerja positif dan efektif, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi perilaku dan sikap karyawan. Penelitian juga menganalisis integrasi etika Indonesia dalam kebijakan dan praktik bisnis serta dampaknya pada kinerja dan reputasi perusahaan. Memungkinkan pembangunan komunikasi bisnis etis dan transparan yang meningkatkan reputasi dan keuntungan perusahaan. Komunikasi merupakan fondasi utama dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan kerja untuk mencegah kesalahpahaman yang bisa memicu konflik. Nah, dalam perusahaan, berkomunikasi dengan atasan atau bawahan bisa menantang dan membutuhkan pemahaman lintas budaya. Pimpinan memiliki peran krusial dalam mengelola dinamika komunikasi, mempengaruhi bawahan untuk mencapai visi perusahaan. Etika komunikasi mencerminkan moralitas yang penting dalam interaksi sosial. Menurut Rosenblit dan kawan-kawan pada tahun 1977, komunikasi bisnis merupakan pertukaran ide, gagasan, informasi, dan instruksi dengan tujuan tertentu melalui simbol. 6 elemen kunci komunikasi bisnis yaitu berorientasi pada tujuan, pertukaran, gagasan, saluran, simbol, serta pencapaian tujuan organisasi. Metode yang kami gunakan pada penelitian kali ini yaitu metode literatur review, yang mana mengumpulkan penelitian dan buku sebagai sumber terpercaya. Proses ini melibatkan penyelidikan dan analisis teori terkait untuk menjadi landasan karya ilmiah. Literatur review dapat mengembangkan penelitian sebelumnya atau memberi kontribusi baru. Sebelumnya, sangat penting untuk membaca dan memahami karya yang akan dianalisis serta memberikan kritik. Mahasiswa dan dosen sering melakukan literatur review yang melibatkan pemahaman dan analisis teori yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya ada pembahasan. Komunikasi menjadi aktivitas dasar manusia. Melalui komunikasi, manusia dapat berhubungan satu dengan yang lainnya, baik dalam lingkungan rumah, tempat kerja, masyarakat, maupun kehidupan sehari-hari, dimanapun orang berada. Komunikasi yang terjadi dalam suatu perkantoran memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja antar kolega maupun atasan, bahkan hingga pihak lain yang terkait. Dengan begitu, komunikasi dapat menjadi perantara dalam terbentuknya suatu sistem dari bagian-bagian yang saling terkait. Ini didefinisikan sebagai sinyal untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya terdapat 6 elemen kunci dalam komunikasi. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Artinya, komunikasi bisnis harus mempunyai tujuan yang telah ditetapkan dan selaras dengan pencapaian tujuan organisasi atau lembaga. Tujuan ini dapat bersifat formal ataupun informal. Yang kedua, pertukaran. Dalam hal ini berkaitan dengan setidaknya ada 2 orang atau lebih yang disebut komunikator dan komunikan. Yang ketiga, adanya gagasan, opini, informasi, instruksi. Hal-hal tersebut merupakan isi dari pesan yang disampaikan
yang sesuai dengan tujuan, situasi, dan juga kondisinya. Yang keempat, saluran personal dan impersonal. Bisa bersifat tatap muka maupun menggunakan siaran televisi yang dapat menjangkau banyak orang. Yang kelima, terdapat simbol atau sinyal yang merupakan suatu alat ataupun metode yang bisa dimengerti dalam penyampaian atau pertukaran pesan. Simbol itu sendiri dapat bersifat positif atau abstrak, sedangkan sinyal sendiri dapat berbentuk verbal ataupun non-verbal. Dan yang terakhir itu ada pencapaian tujuan organisasi. Komunikasi bisnis ini dapat berlangsung antar sesama karyawan atau staf yang berada di dalam organisasi ataupun di luar organisasi tersebut. Komunikasi menjadi aktivitas dasar manusia. Melalui komunikasi, manusia dapat berhubung satu dengan lain baik dalam hal lingkungan rumah, tempat kerja, masyarakat, maupun kehidupan sehari-hari dimanapun orang berada. Pada kenyataannya, semua makhluk sosial mutlak membutuhkan komunikasi satu dengan lain, sehingga tidak ada manusia yang tidak melakukan komunikasi. Komunikasi ini tidak dapat dibatasi begitu saja. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap pendapat atau perilaku baik secara lisan maupun tak langsung melalui media, menurut Effendi pada tahun 2009. Sedangkan kantor adalah suatu tempat atau ruangan untuk mengolah data atau informasi seperti mengumpulkan, mencatat, menyimpan, mendistribusikan, dan menyimpan data. Komunikasi yang terjadi dalam suatu perkantoran memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja antar kolega maupun atasan, bahkan hingga pihak lain yang terkait. Dengan begitu, komunikasi dapat menjadi perantara dalam terbentuknya suatu sistem dari bagian-bagian yang saling terkait. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi kantor merupakan suatu proses dalam penyampaian pesan yang bisa berupa informasi dan berita dari satu pihak kepada pihak yang lain, serta menggunakan media tertentu untuk mendapatkan respon. Dalam lingkungan perkantoran, komunikasi dapat diartikan sebagai proses untuk menyalin ide, mengolah data, dan menyampaikan pesan tersebut kepada beberapa pihak yang terlibat. Adapun beberapa fungsi dari adanya komunikasi. Yang pertama adalah fungsi informatif. Hakikatnya, sebuah organisasi maupun perusahaan memerlukan pemrosesan sebuah informasi, baik dilakukan dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Atasan memerlukan pemrosesan informasi agar program kerja atau tugas dapat terselesaikan, dan bawahan harus menyampaikan informasi mengenai progres kerja ataupun mendengarkan informasi yang diberikan atasan berkaitan dengan prosedur kerja, target kerja, jaminan kesehatan, izin cuti, dan lain sebagainya. Dengan begitu, sebuah perusahaan atau organisasi dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik. Yang kedua adalah fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan halnya dengan sebuah aturan-aturan yang dibuat oleh suatu perusahaan, terutama aturan dari atasan untuk dipatuhi kepada setiap karyawan. Atasan memiliki hak untuk memberikan informasi mengenai perintah kerja. Yang ketiga adalah fungsi persuasif. Sebuah perintah akan lebih baik jika dilakukan secara sukarela. Dengan adanya informasi yang diterima, diharapkan seorang karyawan dapat melakukan setiap tugas yang diberikan secara intensif, tinggi, yang dapat menghasilkan respon. Dalam lingkup perkantoran, komunikasi dapat diartikan sebagai proses untuk menyalin ide, mengolah data, dan menyampaikan pesan tersebut kepada pihak yang terlibat. Yang keempat adalah fungsi integratif. Suatu perusahaan tentu memiliki beberapa bagian yang berbeda-beda, sehingga dengan adanya komunikasi, seluruh karyawan yang berasal dari bagian-bagian yang berbeda dapat saling berkoordinir untuk tercapainya aktivitas perusahaan menjadi utuh dan terpadu. Peran dan fungsi bahasa. Adapun beberapa peran dan fungsi bahasa Indonesia menurut Garis Keref 2001. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, alat utama untuk mengekspresikan diri, dapat digunakan oleh pemasar untuk mengungkapkan. Yang kedua, sarana komunikasi, bahasa sebagai alat komunikasi memudahkan pihak pemasaran dalam mengkomunikasikan. Yang ketiga, alat integrasi dan alat adaptasi sosial. Lalu yang terakhir, ada alat untuk melakukan kontrol sosial sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial.
Adapun kesimpulannya yaitu komunikasi dalam perkantoran penting untuk meningkatkan kinerja dan koordinasi antara karyawan dan manajemen. Fungsi komunikasi meliputi pertukaran informasi, menjaga disiplin, mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan, serta menyatukan bagian organisasi. Penggunaan tata bahasa yang tepat, terutama dalam bahasa Indonesia, penting. Komunikasi bisnis melibatkan komunikasi verbal dan non-verbal untuk memastikan lebih ide bisnis dipahami dengan jelas oleh semua pihak.